Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Arpina Pratiwi, NIM 11910321908. Saya merupakan mahasiswi semester 5 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, konsentrasi administrasi pendidikan 5D. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk mengikuti persyaratan ujian tengah semester dengan mata kuliah Profesi dan Etika Keguruan yang dibimbing oleh Ibu dosen Suci Habibah MPD. Kode etik. Jadi kode etik ini berasal dari dua kata. Yang pertama yaitu kode dan etik. Perkataan etik berasal dari bahasa Yunani, ethos yang berarti watak, adab atau cara hidup. Sedangkan kode etik secara harfiahnya berarti sumber etik. Etika artinya tata susila atau hal-hal yang berhubungan dengan kesusilaan dalam mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi seorang guru sebagai tenaga pendidik yang profesional perlu memiliki kode etik guru dan menjadikannya sebagai pedoman untuk mengatur pekerjaan guru selama dalam pengabdian. Jadi kode etik guru ini merupakan ketentuan yang mengikat semua sikap dan perbuatan guru. Bila seorang guru telah melakukan perbuatan asusila dan amoral, berarti guru telah melanggar kode etik dari guru. Sebab kode etik guru ini sebagai salah satu ciri yang harus ada pada profesi guru itu sendiri. Kode etik profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan dan dipatuhi oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugasnya sebagai profesi dan dalam hidupnya di masyarakat. Jika lebih terperinci lagi, maksud kode etik ini adalah norma-norma yang mengatur hubungan kemanusiaan relationship antara guru dan lembaga pendidikan sekolah, guru dan sesama guru, guru dan peserta didik, guru dan lingkungannya. Kode etik pendidik adalah salah satu bagian dari profesi pendidik. Artinya, setiap pendidik dan profesional akan melaksanakan etika jabatannya sebagai pendidik. Pada intinya dapat disimpulkan bahwa kode etik tersebut mengatur tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan guru dalam menjalankan tugas profesinya. Al-Ghazali berpendapat bahwa guru yang dapat diserahi tugas pendidik adalah guru selain cerdas dan sempurna akalnya, juga guru yang baik akhlaknya dan kuat fisiknya. Dengan kesempurnaan akal, ia dapat memiliki berbagai ilmu pengetahuan secara mendalam. Dan dengan akhlaknya yang baik, ia dapat menjadi contoh dan teladan bagi para muridnya. Dan dengan kuat fisiknya, ia dapat melaksanakan tugas mengajar, pendidikan, dan mengarahkan anak-anak muridnya. Jadi, dalam setiap profesi tentunya memiliki kode etik masing-masing yang harus dipatuhi oleh segenap jajaran yang ada pada profesi tersebut. Dan dalam hal ini adalah profesi guru. Jadi, tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Ada beberapa tujuan kode etik. Yang pertama itu untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Dalam hal ini, kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan dari pihak luar atau masyarakat agar mereka jangan sampai memandang rendah atau remeh terhadap suatu profesi. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai tindakan yang dapat mencemar nama baik profesi terhadap masyarakat. Yang kedua itu untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan dalam konteks ini meliputi kesejahteraan yang bersifat lahir atau material, ataupun kesejahteraan yang bersifat batin atau spiritual atau mental. Yang
Selanjutnya yang ketiga itu untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Tujuan lain kode etik dapat juga berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah untuk mengetahui tugas dan tanggung jawab pengabdian dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya yang keempat itu untuk meningkatkan mutu profesi. Untuk meningkatkan mutu profesi ini, kode etik juga memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya. Selanjutnya yang kelima itu untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Jadi untuk meningkatkan mutu organisasi profesi, maka diwajibkan kepada setiap anggota untuk secara aktif berpartisipasi dalam membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang oleh organisasi. Kode etik guru Indonesia sebagai hasil rumusan dari Kongres PGRI 13 pada tanggal 21 sampai 25 November tahun 1973 di Jakarta, yang terdiri dari 9 item. Yang pertama yaitu guru berbakti membimbing anak didik seutuhnya untuk membentuk manusia pembangun yang berjiwa Pancasila. Yang kedua, guru memiliki kejujuran profesional dalam menerapkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan anak didik masing-masing. Yang ketiga, guru mengadakan komunikasi terutama dalam memperoleh ilmu tentang anak didik, tetapi menghindarkan diri dari segala bentuk penyalahgunaan. Yang keempat, guru menciptakan suasana kehidupan sekolah dan memelihara hubungan dengan orang tua murid sebaik-baiknya bagi kepentingan anak didik. Yang kelima, guru memelihara hubungan dengan masyarakat di sekitar sekolahnya maupun masyarakat yang luas untuk kepentingan pendidikan. Yang keenam, guru secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama berusaha mengembangkan dan meningkatkan mutu profesinya. Yang ketujuh, guru menciptakan dan memelihara hubungan antar sesama guru, baik berdasarkan lingkungan maupun di dalam hubungan keseluruhan. Yang kedelapan, guru bersama-sama memelihara, membina dan meningkatkan mutu organisasi guru profesional sebagai sarana pengabdiannya. Yang kesembilan, yaitu guru melaksanakan segala ketentuan yang merupakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan. Kode etik guru merupakan suatu yang harus dilaksanakan sebagai barometer dari semua sikap dan perbuatan guru. Guru dalam berbagai segi kehidupan, baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kode etik pendidikan tersebut, jadi ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama itu para pendidik diberikan kesempatan seluas-luasnya selama mereka mampu untuk studi lebih lanjut dengan menimba ilmu lebih banyak serta meningkatkan sikap dan kepribadiannya untuk mendidik. Diharapkan kode etik mendidik itu lebih didasarkan keharusan untuk ditaati dan dilaksanakan. Yang kedua, membangun pustakawan pendidik di lembaga pendidikan yang belum memiliki perpustakaan seperti itu. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan para pendidik. Yang keempat, kerjasama lembaga pendidikan dengan orang tua dan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang perlu ditingkatkan. Yang kelima, fungsi DP3 perlu dibenahi dan ditingkatkan. Yang keenam, pelaksanaan etika pendidikan dapat juga ditingkatkan dengan mengintensifkan pengawasan. Yang ketujuh, kalau pendidik melanggar kode etik pendidikan tidak mempan dinasihati atau dihimbau oleh pimpinan lembaga, maka para pemimpin itu dapat mengenakan sanksi kepada mereka
sesuai dengan aturan yang berlaku atau sesuai dengan peraturan lembaga bersangkutan yang telah disepakati bersama. Jadi dapat disimpulkan, kode etik suatu profesi adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Tujuan untuk merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Kode etik guru Indonesia berfungsi sebagai seperangkat prinsip dan norma moral yang melandasi pelaksanaan tugas pelayanan profesional guru dalam hubungan dengan peserta didik, orang tua wali siswa, sekolah, dan rekan profesi. Kode etik guru sebagai pedoman guru dalam perilaku sesungguhnya dapat diterapkan di masyarakat. Guru ketika berinteraksi dengan masyarakat harus berpegang teguh kepada kode etiknya. Perilaku yang ditunjukkan harus mencerminkan nilai-nilai luhur kode etik itu sehingga kandungan menjelma dalam perilaku.